warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ilmu falak yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perkembangan Ilmu Falak Sebelum dan Sesudah Islam. Nah, jadi kawan-kawan, sebelum kita memasuki materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2 sebagai berikut. Ada saya Muhammad Taufik Rahman selaku pembawa opening atau pembawa acara, dan rekan saya bernama Isaratun Khoiro, Hani Fitrianingsih, Adnan Alfarizi, Eriska Fitriani, Muhammad Iqbal Hanif, serta Mahdamia. Nah, untuk materinya sebagai berikut, yaitu untuk perkembangan ilmu falak sebelum Islam itu seperti halnya pada bangsa Babilonia dan Mesir kuno. Nah, pada masa itu ada beberapa tokoh ilmu falak, yaitu seperti Aristoteles pada tahun 380 Masehi dan Aristarchus pada tahun 300 Masehi. Nah, adapun perkembangan ilmu falak sesudah Islam itu seperti halnya pada masa Nabi Ibrahim dan pada zaman kemasan atau kejayaan Islam. Nah, pada masa itu ada beberapa tokoh pada masa itu, tokoh ilmu falak di zaman sudah Islam. Adapun itu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi pada tahun 780 hingga 847 Masehi. Nah, adapun yang kedua nih, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Jabir Ibnu Sinan Al-Bantani pada tahun 859 hingga 929 Masehi. Nah, jadi kawan-kawan, itu sebagai prolog atau pembukaan untuk materi kelompok 2 ini. Lalu selanjutnya apa sih? Ya, benar. Selanjutnya itu kita memasuki bagian materi pembahasannya. Nah, adapun materi pembahasannya di awal yaitu saya yang membacanya atau membahasnya. Jadi, pada bagian A, perkembangan ilmu falak sebelum Islam. Lah, emang gimana sih perkembangan ilmu falak sebelum Islam? Pada tahun berapa kira-kira? Nah, jadi diperkirakan pada tahun 4500 sebelum Masehi. Itu bangsa Babilonia dan bangsa Mesopotamia sudah mengenal ilmu falak terlebih dahulu, kawan-kawan. Kenapa sih ilmu falak? Nah, ilmu falak itu adalah ilmu astronomi, ilmu perbintangan. Pada awalnya ilmu falak mereka digunakan untuk keperluan penetapan waktu dalam kegiatan apa? Kegiatan pertanian dan pelayaran yang berpedoman kepada alam seperti matahari, bumi, bulan, bintang, dan benda langit lainnya. Dengan cara sangat sederhana sesuai dengan kemampuan yang mereka kuasai dan apa yang mereka lihat. Nah, jadi menurut mereka itu bumi merupakan pusat alam, pusat semesta, seperti matahari, bulan, dan bintang serta benda langit lainnya dengan tertib mengelilingi bumi. Jadi gitu. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban falak astronomi bangsa Babilonia. Babilonia atau Irak kuno adalah bangsa yang dikenal hobi dengan ilmu eksperimental. Para ahli falak atau falaki bangsa Babilonia telah mampu menciptakan kalender, melakukan pengamatan terjadi gerhana, menentukan pergantian musim, dan pergantian siang dan malam. Bangsa Babilonia memberikan sumbangan penting terhadap perkembangan ilmu falak astronomi dunia karena mereka telah membuat
tabel-tabel, kalender, pergantian musim, hari, bulan, tahun, gerhana, dan pemetaan langit. Hasil penelitian bangsa Babilonia menetapkan sebuah lingkaran bulat besarnya 360 derajat. Kemudian berdasarkan teori itu, mereka menetapkan bahwa lingkaran bumi adalah 360 derajat karena bumi juga berbentuk lingkaran bulat. Mereka menetapkan satu hari, satu malam lamanya 24 jam, 1 jam 60 menit, dan 1 menit 60 detik. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang Mesir kuno. Dalam kajian ilmu falak astronomi, Mesir kuno memang tidak punya banyak perhatian terhadap perbedaan matahari, bulan, dan planet-planet lainnya. Tetapi bangsa Mesir kuno mempunyai kepercayaan yang mengakar dalam masalah penanggalan menurut kepercayaan dan kenyataan bahwa rutinitas banjir Sungai Nil setiap tahun terjadi bertepatan dengan munculnya bintang Sirius di bagian langit sebelah timur pada malam hari sekitar tanggal 19 Juli sampai akhir bulan Agustus. Bintang Sirius muncul selalu bersamaan dengan datang banjir Sungai Nil setiap tahun. Mesir kuno menjadikan fenomena alam tersebut sebagai dasar penanggalan yang terus digunakan hingga sekarang. Poin B tentang tokoh-tokoh ilmu falak sebelum Islam. Mengingat ilmu falak merupakan salah satu warisan disiplin ilmu pengetahuan tertua sejak manusia melakukan peradaban di muka bumi dan sampai saat ini masih terus dikembangkan dan dipadu-padankan dengan teknologi yang berkembang pada saat ini. Tidak hanya itu, ilmu falak dipandang sebagai tatanan ilmu tertua pada hasanah dunia ilmu pengetahuan dan peranannya sangat penting bagi masyarakat. Sehubungan dengan itu, maka muncullah tokoh-tokoh ilmu falak. Di antaranya, pertama ada Aristoteles. Aristoteles adalah seorang anak dari dokter yang bernama Macon. Aristoteles sangat menyukai ilmu alam, kemudian ayahnya membimbingnya dan di usia 18 tahun ayahnya meninggal dunia. Lalu Aristoteles pergi ke Athena untuk belajar dengan Plato di akademi selama 20 tahun. Aristoteles adalah seorang filosof yang sangat terkenal. Beliau sangat dihargai. Beliau adalah seorang yang terpandang di Yunani atau dapat dikatakan orang yang pintar dan sangat dikagumi oleh masyarakat. Kemudian yang kedua ada Thales. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Beliau juga adalah politikus dan seorang ahli astronomi. Pada suatu ketika beliau diperintahkan untuk meramal gerhana dan ramalannya tepat. Yang terjadi adalah gerhana matahari pada tahun 585 Masehi. Yang ketiga ada Pythagoras. Pythagoras berpendapat bahwasanya planet Venus itu pada senja ataupun pada fajar itu sama. Pendapat ini mengubah pandangan masyarakat yang menganggap bahwasanya planet Venus itu terlihat berbeda ketika senja dan ketika fajar. Yang keempat ada Aristarchus. Aristarchus adalah seorang ahli astronomi yang memiliki teori dengan mengukur jarak bumi ke matahari dan jarak bumi ke bulan. Hasilnya adalah lebih jauh jarak bumi ke matahari dibandingkan jarak bumi ke bulan. Kemudian selanjutnya ada Hipparchus.
Hipparchus sama halnya, beliau adalah seorang ahli astronomi. Beliau meneliti dengan teori matahari dan bulan beredar. Kemudian hasil telitian ini mendapatkan data yang akurat dan menghasilkan teori geosentris. Selanjutnya ada Claudius Ptolemaeus. Dalam bukunya beliau yang berjudul The Almagest, beliau mengatakan bahwasanya bumi adalah pusat alam semesta, dan kemudian sedangkan bulan, planet ataupun matahari berputar mengelilingi bumi. Selanjutnya ada Zhang Heng. Beliau berpendapat langit itu telur dan bumi itu kuning telur. Langit itu kasar dan bumi itu kecil. Selanjutnya yang terakhir ada Stapata Brahmana. Beliau berpendapat bahwasanya matahari berada dalam keadaan diam sepanjang waktu dan tidak pernah bergerak ataupun berpindah-pindah tempat kemanapun. Artinya matahari tidak pernah bergerak ataupun diam, dan bumi yang mengelilinginya. Saya, Isyaratul Khairoh, akan melanjutkan pemaparan selanjutnya, yaitu tentang perkembangan ilmu falak setelah Islam. Jika bakal munculnya ilmu falak atau astronomi dalam Islam sudah dimulai ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Allah SWT. Cara yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dengan mengamati benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang yang bergerak di angkasa. Pengamatan yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam itu belum dapat dikatakan sebagai menghasilkan ilmu pengetahuan, karena tidak dilakukan penelitian secara ilmiah, tetapi hanya sebatas pengetahuan yang ditunjukkan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada waktu itu, bangsa Arab belum menguasai ilmu falak sehebat bangsa-bangsa seperti Babilonia, Yunani, India, Persia, dan Cina dalam melakukan perhitungan secara astronomis. Oleh karena itu, penentuan waktu-waktu ibadah seperti penentuan waktu salat, awal Ramadan, dan Hari Raya Idul Fitri maupun Idul Adha didasarkan kepada melihat secara langsung benda-benda langit. Karena inilah cara yang tepat dan sesuai dilakukan pada zaman itu. Pada masa itu sebenarnya persoalan ruqyah sudah berkembang, tetapi persoalan hisab belum terkenal ataupun masyhur. Mengenai kajian tentang ilmu falak sudah dimulai pada masa pemerintahan Bani Umayyah, tepatnya pada masa Khalifah Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga perhatian Khalifah terhadap ilmu pengetahuan sangat tinggi, terutama dalam mengkaji ilmu pengetahuan sains, termasuk ilmu falak ataupun astronomi ini. Pada masa itu dilakukan penerjemahan buku-buku ilmu falak atau astronomi dari berbagai bangsa luar Islam. Terima kasih kepada saudara Muhammad Taufikur Rahman yang sebagai moderator di kelompok 2 yang tentang perkembangan ilmu falak. Dan sebelum melanjutkan, izin memperkenalkan, nama saya dari Adnan Al-Farizi dengan NIM 230301119. Dan saya akan melanjutkan di bagian poin C tentang perkembangan ilmu falak setelah Islam, yaitu kemajuan bidang ilmu falak, astronomi dapat pula diasumsikan sebagai bagian untuk mencapai masa kejayaan atau zaman keemasan Islam. Oleh karena itu, sumbangan ilmu falak Islam tidak hanya berkembang di dunia Islam, tetapi juga
berkembang di dunia barat. Pemikiran dan teori ilmu falak Islam terus dipelajari dan dikembangkan di berbagai negara di belahan dunia. Ilmu falak sebagai peradaban Islam dipandang sudah cukup maju. Tetapi ahli falak Islam masih melihat alam, yaitu bumi, mengikuti pendapat Ptolemeus yang menganut paham geosentris. Setelah 6 abad, kejayaan peradaban Islam berlangsung di bawah pemimpinan Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembahasan selanjutnya dari kelompok 2 yaitu mengenai tokoh-tokoh ilmu falak sesudah Islam. Nah, di antaranya disebutkan bahwa ada beberapa tokoh mengenai ilmu falak sesudah Islam. Nah, di sini yang pertama ada Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi ini lahir pada tahun 780 Masehi di Khwarizmi, yaitu di sebuah kota kecil di tepi sungai Oxus, Uzbekistan. Dan beliau meninggal pada tahun 850 Masehi. Panggilan Al-Khwarizmi ini dikenal karena menunjukkan tempat kelahirannya. Nah, sewaktu Khwarizmi masih kecil, ia dibawa oleh orang tuanya ke Baghdad. Nah, pada masa itu, Irak berada di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Itu mungkin mengenai biografi singkat dari Al-Khwarizmi. Dan untuk prestasi yang beliau dapatkan mengenai ilmu falak ini, diantaranya beliau merupakan ilmuwan besar bangsa Arab. Nah, setiap generasi di berbagai daerah ini selalu merujuk pada pemikirannya. Pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh Al-Khwarizmi ini. Khwarizmi ini selain ahli aljabar dan logaritma, ia juga ahli dalam ilmu falak atau astronomi. Ia dipandang sebagai ilmuwan Islam yang jenius dan fasih berbicara, serta memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan sains modern. Selama hidup, Al-Khwarizmi juga banyak menulis buku dalam berbagai bidang ilmu sains. Nah, buku yang ia hasilkan yaitu judulnya yaitu Kitab Tarikh atau Ilmu Falak. Baik, mungkin tadi mengenai salah satu tokoh dari ilmu falak sesudah Islam yaitu Al-Khwarizmi, dan selanjutnya ada tokoh yang kedua yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sina al-Battani. Untuk biografi singkatnya mungkin akan dijelaskan sedikit. Beliau ini lahir pada tahun 858 Masehi di Batan, Haran, dan meninggal dunia pada tahun 929 Masehi di Irak. Nama lengkap Al-Battani adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sina al-Battani. Nah, para ilmuwan pada abad pertengahan mengenalnya dengan nama Al-Battani atau Al-Battanus. Al-Battani ini sangat menggemari ilmu falak atau astronomi. Ia mendapat didikan ilmu tersebut dari ayahnya, yaitu Jabir ibnu Sinan. Itu mungkin biografi singkat dari tokoh Ibnu Sina al-Battani. Untuk selanjutnya mengenai prestasinya, Al-Battani ini memulai kajiannya di Bitan, Irak, kemudian di Antakya, Syria. Beliau ini telah merumuskan dengan teliti mengenai pergantian tahun dan musim, peredaran matahari, dan juga menetapkan kemiringan bujur dan garis khatulistiwa. Ia juga mempunyai penelitian tentang gerhana matahari, bulan, dan pergerakannya. Dan salah satu karya dari Al-Battani ini adalah
Beliau membetulkan teori Ptolemeus dalam bukunya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya dari kelompok 2 yaitu mengenai tokoh-tokoh ilmu falak sesudah Islam. Nah, di antaranya disebutkan bahwa ada beberapa tokoh mengenai ilmu falak sesudah Islam. Nah, di sini yang pertama ada Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Nah, Al-Khwarizmi ini lahir pada tahun 780 Masehi di Khwarizmi, yaitu di sebuah kota kecil di tepi sungai Oxus, Uzbekistan. Dan beliau meninggal pada tahun 850 Masehi. Panggilan Al-Khwarizmi ini dikenal karena menunjukkan tempat kelahirannya. Nah, sewaktu Khwarizmi masih kecil, ia dibawa oleh orang tuanya ke Baghdad. Nah, pada masa itu, Irak berada di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Itu mungkin mengenai biografi singkat dari Al-Khwarizmi. Dan untuk prestasi yang beliau dapatkan mengenai ilmu falak ini, diantaranya beliau merupakan ilmuwan besar bangsa Arab. Nah, setiap generasi di berbagai daerah ini selalu merujuk pada pemikirannya, pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh Al-Khwarizmi ini. Khwarizmi ini selain ahli aljabar dan logaritma, ia juga ahli dalam ilmu falak atau astronomi. Ia dipandang sebagai ilmuwan Islam yang jenius dan fasih berbicara, serta memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan sains modern. Selama hidup, Al-Khwarizmi juga banyak menulis buku dalam berbagai bidang ilmu sains. Nah, buku yang ia hasilkan yaitu judulnya yaitu Kitab Tarikh atau Ilmu Falak. Baik, mungkin tadi mengenai salah satu tokoh dari ilmu falak sesudah Islam yaitu Al-Khwarizmi, dan selanjutnya ada tokoh yang kedua yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sina al-Battani. Untuk biografi singkatnya mungkin akan dijelaskan sedikit. Beliau ini lahir pada tahun 858 Masehi di Batan, Haran, dan meninggal dunia pada tahun 929 Masehi di Irak. Nama lengkap Al-Battani adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabir ibnu Sina al-Battani. Nah, para ilmuwan pada abad pertengahan mengenalnya dengan nama Al-Battani atau Al-Battanus. Al-Battani ini sangat menggemari ilmu falak atau astronomi. Ia mendapat didikan ilmu tersebut dari ayahnya, yaitu Jabir ibnu Sinan. Itu mungkin biografi singkat dari tokoh Ibnu Sina al-Battani. Untuk selanjutnya mengenai prestasinya, Al-Battani ini memulai kajiannya di Bitan, Irak, kemudian di Antioquia, Syria. Beliau ini telah merumuskan dengan teliti mengenai pergantian tahun dan musim, peredaran matahari, dan juga menetapkan kemiringan bujur dan garis khatulistiwa. Ia juga mempunyai penelitian tentang gerhana matahari, bulan, dan pergerakannya. Dan salah satu karya dari Al-Battani ini adalah beliau membetulkan teori Ptolemeus dalam bukunya Al-Jaiz Al-Sabiq. Nah, bukunya ini terdiri dari mukadimah dan 57 bagian tentang cara-cara perhitungan, sifat bujur, kadar miring, bintang dan permasalahannya, beberapa jenis takwim, lama masa dalam 1 tahun, alat-alat astronomi, dan cara menggunakannya. Mungkin itu biografi singkat dan prestasi atau karya yang dihasilkan oleh Ibnu Sinan al-Battani. Baik, yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai tokoh-tokoh ilmu falak sesudah Islam. Yang ketiga ada Abu Ja'far Muhammad ibnu Hasan al-Khazini. Beliau adalah ahli falak atau astronomi pada zamannya. Ia pernah melakukan pengukuran sudut matahari ketika terjadi gerhana. Sama halnya seperti Al-Battani tadi yang sudah saya jelaskan, Al-Khazini ini
Beliau juga termasuk salah satu ilmuwan yang mengkritik teori Ptolemeus dan mengatakan bahwa bumi merupakan hamparan datar yang luas dan pusat kehidupan. Nah, menurut Al-Ghazali ini, beliau berpendapat bahwa matahari adalah pusat planet. Matahari bergerak dalam satu putaran, kelihatan berpusat di bumi. Selain itu juga, sebagai ilmuwan besar dalam ilmu falak, Al-Ghazali ini beliau meninggalkan karya sangat berguna bagi umat Islam dalam bidang ilmu falak tentunya. Kitab yang beliau hasilkan yaitu Kitab Al-Jiz Al-Mu'tabar. Buku ini memuat sejumlah tabel ilmu falak atau astronomi. Dari ketiga tokoh yang sudah saya jelaskan tadi, di sini juga ada beberapa tokoh lain, yaitu Abu Muhammad Jabir bin Aflah, kemudian ada Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Mahmud Al-Khalili. Yang keenam ada Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang keenam ada Yusuf Qaradawi. Yang kedelapan ada Abdul Qasim Maslamah bin Ahmad Al-Majriti. Mungkin ini pembahasan dari kelompok kami yang sudah rekan-rekan saya jelaskan sebelumnya, dan yang terakhir ini mengenai tokoh-tokoh ilmu falak sudah Islam. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi atau dalam cara penyampaian kami, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.